Mbak Amira Nur Hasani sudah masuk ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, silakan Mas Said Nursi bisa memulai presentasi Mentimeternya. Kemudian video kalau ada atau pemaparan langsung, silahkan Mas Said. Ya, Saya Bu, terima kasih. jadikan host ya. Yang jadi host Mbak Korni, Bu. Siapa, Mas? Mbak Indi Ya. Korni. Oh, Mbak Indi. Ya. Mbak Indi. Silakan Mbak Indi. Di landscape coba Mbak. Nah, oke. Ya, silakan Mbak. Mas Said bisa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Usul Fikih akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Usul Fikih. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yang pertama, saya sendiri Said Nursi, NIM 41191113. Yang kedua, Indi Korni Korbina, NIM 412017. Yang ketiga, Abidatul Kamaliyah, NIM 412021. Dan Estu Pramudita, NIM 412018. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Sebentar Mas.
Mungkin untuk ini kan kalau dilihat di situ terlihat belum semua masuk di Mentimeternya ya. Ya, Nah, berarti teman-temannya belum masuk melihat Mentimeternya. Nah, coba nanti Mas Said bisa memberikan apa ini ya? Ya untuk mengajak teman-teman yang lain supaya bisa masuk dulu. Nah, nanti teman-teman semua bisa masuk, baru bisa dipaparkan begitu. masuk dalam Mentimeternya, Bu. Iya, itu kan terlihat itu. Nah, itu sudah 27, ya kan? Kalau tadi kan Iya, Bu. masih 8 kalau tidak salah tadi. Silakan sambil mengajak temannya supaya bisa melihat di Mentimeter langsung. Nah, itu sudah bertambah. Jadi memang harus sabar, setiap slide itu diperhatikan. Yang belum masuk silahkan gitu. Begitu ya, Mas? Iya, iya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Menurut kalian, apa pengertian dari usul fikih? Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Usul fikih adalah ilmu hukum Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber secara terperinci dalam menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Ilmu hukum Islam yang mempelajari teori-teori dan kaidah-kaidahnya. Usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil. Dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunanya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan mutahid dengan tujuan mengeluarkan mengetahui secara penggunanya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan mutahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Ini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Astu Pramudita. Pengertian usul fikih. Usul fikih dapat dilihat dari rangkaian dua buah kata, yaitu kata usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata ashal. Secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Sedangkan kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Dengan demikian, usul fikih secara istilah teknis hukum berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalilnya yang terperinci. Kemudian, sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih sebelum dibukukan, yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW.
Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Namun, terdapat juga beberapa usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Mereka melakukannya dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Kemudian yang kedua, pada masa sahabat. Para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, pada masa tabi'in. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam seperti di Madinah, Irak, dan Basrah. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Di titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum berbeda, yaitu satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lainnya menetapkan hukumnya melalui qiyas. Beberapa dalam mengistimbat hukum inilah akibatnya muncul 3 kelompok lama, yaitu Madrasah Al-Iraq, yang kedua Madrasah Al-Kaufah, yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Namun pada masa ini, ilmu usul fikih masih belum terbukukan. Kemudian yang keempat, yaitu pada masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode penggalian hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya, seperti Al-Hanifiyah An-Numan 80-150 Hijriah dan Imam Maliki bin Anas 93-179 Hijriah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Abidatul Kamalia. Baik, materi selanjutnya yaitu pembukuan usul fikih. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i 150-204 Hijriah sambil berperan dalam meramu, mensistematisasi dan membukukan usul fikih. Imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang diberi judul Alkitab dan kemudian dikenal dengan sebutan Al-Risalah yang berarti sepucuk surat. Munculnya buku Al-Risalah merupakan fase awal dari perkembangan usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Kandungan kitab Ar-Risalah ini pada masa sesudah Imam Syafi'i menjadi bahan pembahasan para ulama usul fikih secara luas. Juga ada yang melakukan pembahasan bersifat analisis terhadap pendapat dan teori Imam Syafi'i dan terkadang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan Imam Syafi'i. Misalnya, ulama usul fikih dari kalangan Hanafiyah yang mengaku-ngaku teori-teori Imam Syafi'i, tetapi mereka menambahkan metode atau teori lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indi. Sebentar. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai aliran ilmu usul fikih. Ada 3 aliran utama dalam usul fikih. Yang pertama adalah aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan
Penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fikih aliran mutakalimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Yang kedua adalah aliran fuqaha. Aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman pada pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Kemudian aliran yang terakhir adalah aliran gabungan. Pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan, di mana akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan bagi yang bertanya, mohon untuk mengaktifkan suara dan mengetik di chat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Nur Hasani, NIM 4120190, izin bertanya. Dalam objek pembahasan usul fikih menjelaskan ruhsan, azimah, musyaqqah, dan semua yang berhubungan dengannya. Bagaimana maksud luas dari ruhsan, azimah, dan musyaqqah itu sendiri di dalam pembahasan usul fikih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Rizkia, NIM 41255, izin bertanya. Apa maksud dan inti dari pernyataan terhindar dari kesalahan dalam istinbat hukum yang telah dijelaskan dalam makalah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reti Agliani, NIM 4120198, izin bertanya. Di dalam makalah menjelaskan tentang usul fiqh itu seperti apa? Terus apakah usul fiqh dengan ilmu fiqh itu sama? Tolong beri penjelasannya. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan pada sesi pertama. Ini mau dijawab dulu apa gimana, Bu? Atau sisanya? Atau sekalian aja?
Atau mungkin pertanyaan dulu, Mas. Yang Pertanyaan. berarti kan 3 lagi ya? Ya, Ya, silakan langsung. 3 pertanyaan lagi bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hafidah, NIM 4120007. Izin bertanya, bagaimana eksistensi ilmu usul fikih dalam menghadapi era zaman sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Septiana Mufidah, NIM 4120104, izin bertanya. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, bahwa usul fikih itu dibukukan pada awal abad ketiga, yaitu masa Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Pertanyaan saya, bagaimana ajaran mengenai usul fikih bisa tersampaikan, sedangkan pada masa Nabi hingga masa imam-imam mujtahid belum dibukukan? Dan melalui media apa usul fikih itu bisa tersampaikan kepada masyarakat sekitar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lutfiana, NIM 4120084. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada kekhawatiran ijtihad akan berkembang dengan tingkat kebebasan berpikir yang tak terkontrol. Yang ingin saya tanyakan, kekhawatiran seperti apa jika ijtihad akan berkembang dengan tingkat kebebasan berpikir yang tak terkontrol? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, karena sudah ada 6 penanya, kami akan berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Harap yang tadi bertanya bisa di chat di Zoom ya. Mas Said? Ya, Bu. Itu yang sudah nulis di chat Zoom, sudah ditulis belum? Sudah. Oh iya. Sudah, Bu. Ya. Ini berarti menunggu di Zoom atau bagaimana, Mas Said? Menunggu di Zoom nggak apa-apa, Bu. Atau sekalian nunggu bisa Ibu menjelaskan materinya boleh. Saya di akhir saja. Oh, di akhir saja. Oke. Kalau lama ya
Atau pindah di grup aja, Bu? Jawabnya bagaimana? Jawabnya lewat chat berarti, Bu. Lewat chat. Bagaimana teman-teman yang lain? Boleh, Di chat Bu. saja, Bu. Setuju, Bu. Iya, grup saja, Bu. Ya, daripada daripada hanya menunggu ya. Begitu ya pemakalah ya. Iya, Bu. Berarti Iya, pindah Bu. ya, Bu ya. Ya, silakan diberikan pengantar untuk bisa melanjutkan di grup WA, Mas. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok kami dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kami akan memindahkan presentasinya dan tanya jawabnya di WA Group. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.